Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4665 sampai bab 4667. Xiong Gao yang melihat kejadian ini memperlihatkan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak menyangka Chen Ping benar-benar akan membunuh Qiu Tu itu. Padahal dia tahu kalau orang itu adalah putra dari Qiu Menshan. Qiu Menshan, salah satu dari 3 jenderal binatang buas, dan Qiu Wanha adalah seorang kultivator alam Mahayana tingkat 8, dan ada tidak kurang dari 100 kultivator alam Mahayana di bawah komandonya. Chen Ping berani membunuh Qiu Tu secara langsung seperti ini. Apakah dia benar-benar tidak takut dengan pembalasan Qiu Wanha? Ketika Xiong Ying melihat Chen Ping membunuh Qiu Tu tanpa ragu-ragu, dia juga sangat terkejut. Namun, perasaannya terhadap Chen Ping lebih merupakan kekaguman. Dari awal saat dia melihat Chen Ping, dia merasa sangat biasa-biasa saja, hingga kekagumannya saat ini terhadap Chen Ping. Setiap kali pendapatnya tentang Chen Ping berubah, itu karena kekuatan Chen Ping sendiri. Xiong Ying memang cantik, tapi dia juga hanya seorang kultivator tingkat transisi yang masih sangat kecil. Kulitnya cantik, tetapi kekuatannya tidak nyata. Sangat sulit untuk makan di alam surgawi. Penampilan cantik ini bahkan mungkin mendatangkan masalah yang tidak perlu. Coba pikirkan saat ini, bahkan 2 sahabat Xiong Chuo secara langsung mengadu domba Xiong Chuo demi penampilan Xiong Ying, lalu ingin menduduki Xiong Ying. Kalau saja Chen Ping tidak muncul, saat ini Xiong Ying takut dirinya sudah ternoda sejak lama. Tatapan mata Xiong Ying saat menatap Chen Ping terus berubah, dan dalam hatinya dia merasa heran betapa dia berharap Chen Ping mau menerimanya saat ini. Kalau begitu, dia akan bisa mengandalkan Chen Ping dan memiliki lengan yang aman. Sama halnya dengan pergumulan hati sang adik bungsu. Kakaknya meninggal dunia, dari sang kakak, adik bungsu tidak akan ada saudara lagi. Dalam kehidupan kota binatang ini, gadis termuda, seorang gadis, tak seorang pun yang bisa diandalkan kata-katanya. Dan akhirnya hanya akan direduksi para pembudidaya laki-laki menjadi mainan saja. Dia juga ingin mengikuti Chen Ping, juga ingin membiarkan Chen Ping melindungi dirinya sendiri. Akan tetapi, adik bungsu mempunyai kesadaran diri, entah itu kekuatan atau nilai nominal, dia yang mengikuti Xiong Ying tidak ada bandingannya. Bahkan roh pedang Zhongli pun tak dapat menandinginya. Meski postur tubuh adik bungsu juga terbilang sedang, namun di hadapan Chen Ping si cantik bagaikan awan para lelaki, postur tubuh adik bungsu ini tak cukup untuk dipandang. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kota. Untuk sementara mencari tempat yang aman. Urat batu roh abadi ini tidak terlalu aman. Seharusnya sudah ada orang lain yang tahu. Chen Ping berkata kepada mereka bertiga. Karena Qian Yu sudah memberitahu Qiu Tu, dan Qiu Tu juga membawa keluarga Qiu untuk datang, maka lokasi dari vena batu roh abadi ini pasti juga sudah diketahui oleh orang lain di keluarga Qiu. Tidak akan aman jika Xiong Gao dan yang lainnya diizinkan tinggal di sini. Tuan Chen, Anda baru saja membunuh Qiu Tu itu. Jadi jika Anda kembali ke kota binatang, apakah Anda akan dibalas oleh Qiu Menshan? Kalau tidak, aku akan membawamu ke tempat lain untuk bersembunyi. Aku tahu tempat yang sangat tersembunyi.
Xiong Gao berkata pada Chen Ping. Tidak perlu, Qiu Menshan tidak akan berani membalas. Jika Qiu Menshan membalas, maka aku akan menghancurkan Qiu Menshan bersama-sama. Chen Ping berkata dengan santai. Seorang pendekar alam Mahayana tingkat pertama bahkan berani buka mulut ingin memusnahkan rumah besar seorang pendekar alam Mahayana tingkat 8. Kalau hal ini diucapkan orang lain, mungkin akan ditertawakan seisi ruangan. Ini bukan membual, tetapi pada saat ini, dari mulut Chen Ping, Xiong Gao dan yang lainnya sepenuhnya yakin. Karena kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping sungguh mengejutkan, begitu mengejutkan hingga mereka tidak dapat melihat kekuatan Chen Ping yang sebenarnya. Beberapa orang dengan cepat bergegas menuju kota binatang. Karena Chen Ping memiliki token dari Xing Menshan, dia dengan lancar memasuki gerbang kota dan tidak diawasi. Chen Ping langsung membawa Xiong Gao dan yang lainnya ke Xing Menshan. Menatap Menshan di depan mereka, Xiong Gao dan mereka bertiga sedikit bingung. Ini adalah rumah besar salah satu dari 3 jenderal binatang agung, Xing Daorong, dan meskipun mereka belum pernah masuk ke dalamnya, mereka semua pernah melihatnya sebelumnya. Lagi pula, di bagian kota binatang ini, selain rumah tuan kota yang berada tepat di tengahnya, rumah-rumah dari 3 jenderal binatang buas inilah yang paling besar dan mewah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tuan Chen, ini Bai Cheng melihat Chen Ping membawa kembali 3 orang, jadi dia bertanya dengan bingung. Ini teman-temanku yang tinggal di sini untuk sementara waktu. Apakah Jenderal Xing ada di sini? Chen Ping bertanya pada Bai Cheng. Ya, Jenderal Xing baru saja mencarimu, mungkin ada masalah di pihak Qiu Fu, kata Bai Cheng. Begitu Chen Ping memikirkannya, dia pun dapat menebaknya. Pastilah masalah Qiu Tu yang dibunuh oleh dirinya sendiri yang telah menyebabkan keributan di rumah Qiu. Kamu bawa mereka istirahat dulu, aku akan pergi mencari Jenderal Xing. Chen Ping membiarkan Bai Cheng membawa Xiong Gao dan yang lainnya untuk beristirahat, lalu dia langsung pergi ke ruang sidang Xing Ting Daorong. Ketika Chen Ping mendorong pintu dan masuk, ada beberapa komandan yang duduk di aula dewan. Melihat Chen Ping masuk, beberapa komandan semuanya berdiri, yang juga dapat dilihat dari perubahan sikap orang banyak terhadap Chen Ping setelah terobosannya ke alam Mahayana. Siapakah yang berani tidak menghormati karakter yang dapat membuat kesengsaraan guntur alam Mahayana tampak seperti kesengsaraan alam keabadian? Chen Ping, aku mencarimu, kemarilah dan duduklah. Xing Daorong bangkit dan menarik Chen Ping ke sisinya untuk duduk. Dalam posisi ini, itu juga cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Chen Ping bagi Xing Daorong dan kedudukan Chen Ping di Xing Menshan. Di tempat alam surgawi ini, kekuatan dihormati bukan hanya sesuatu yang dikatakan. Jenderal Xing, apa yang Anda cari dari saya? Chen Ping bertanya. Seorang pengintai datang melaporkan bahwa rumah Qiu tiba-tiba memasang layar putih dan kedua putra Qiu Wanha telah meninggal. Terutama Qiu Tu itu, dia baru saja dipenggal di luar kota binatang buas. Qiu Wanha jadi gila. Apakah Anda tahu tentang masalah ini? Penjahat Daorong memandang Chen Ping dan bertanya. Chen Ping mengangguk dan berkata, aku tahu, baik Qiu Yu maupun Qiu Tu telah kubunuh. Qiu Tu itu baru saja kubunuh dan aku bergegas kembali. Benar-benar kau yang membunuh mereka. Penjahat Daorong sedikit mengernyit,
Sepertinya dia sudah lama curiga bahwa Chen Ping yang melakukannya. "Mengapa kamu membunuh Qiutu itu?" Hin Daorong bertanya. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa mengatakan kebenaran. Karena dia berpikir untuk menambang urat batu roh abadi itu bersama dengan Daorong penghalang, Chen Ping tidak lagi mempercayai orang lain. Karena dia berpikir untuk menambang dengan interdiktion Daorong, dia tidak dapat menyembunyikan apapun. Ketika Chen Ping menceritakan kejadian itu, seluruh ruang sidang meledak. Apa? Masih mungkin menemukan urat batu roh abadi sekarang? Itu luar biasa. Kukira urat batu roh abadi sudah lama hilang. Untung saja, orang-orang dari Istana Qiu belum menambangnya. Kalau Istana Qiu sudah mendapatkan batu roh abadi ini, mereka pasti sudah bergerak menyerang kita. Para komandan semuanya berbicara. Wajah penjahat Daorong dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping membunuh Qiutu itu. Tetapi ternyata demi masalah urat batu roh abadi. Sekarang setelah secara mengejutkan Chen Ping telah memberitahunya tentang masalah ini, itu berarti Chen Ping juga berencana untuk menyerahkan urat batu roh abadi ini ke Xing Menshan untuk ditambang. Kamu melakukan hal yang benar, urat batu roh abadi itu bukan milik Qiu Menshan. Qiutu itu berkolusi dengan orang lain, bahkan ingin membajaknya, pantas untuk mati. Jika Qiu Wanha itu berani mencari masalah denganmu, aku pasti tidak akan tinggal diam. Penjahat Daorong berkata dengan cara yang sangat benar. Terima kasih banyak, Jenderal Xing. Chen Ping mengucapkan terima kasih padanya. Kamu adalah sekretaris tamu Xing House-ku. Kamu pantas mendapatkan ini. Apa yang kamu syukuri, hanya saja tidak tahu tentang penambangan urat batu roh abadi. Penjahat Daorong menatap Chen Ping dan sedikit tergagap saat berbicara. Jenderal Xing, aku kembali tanpa henti. Aku hanya ingin mengikuti Jenderal Xing untuk bekerja sama dalam penambangan. Aku juga ingin Jenderal Xing mengirimkan lebih banyak tenaga kerja untuk melakukannya. Karena Qiutu membawa orang ke tempat di mana urat batu roh abadi berada, maka rumah Qiu itu pasti juga tahu lokasinya. Aku takut Qiu Wanha akan membawa orang ke sana dan mengambil alih urat batu roh abadi itu, kata Chen Ping. Mendengar ini, penjahat Daorong segera menepuk kepalanya dan berdiri, menganggukkan kepalanya berulang kali. Benar, 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 kita tidak boleh membiarkan Qiu Wanha itu mengambilnya terlebih dahulu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kalian semua pergi dan kumpulkan pasukan kalian segera. Biarkan Chen Ping memimpin kelompok dan kita akan menuju ke tempat urat batu roh abadi berada. Kali ini aku sendiri yang akan maju. Kalau Qiu Wanha berani merebutnya dariku, aku akan melawannya. Setelah perintah Xing Daorong diberikan, beberapa komandan segera memimpin jalan. Hanya dalam beberapa menit, ratusan prajurit telah berkumpul. Begitu pula puluhan menteri tamu yang juga telah berkumpul. Dan Bai Cheng juga ada di antara mereka. Chen Ping tidak basa-basi lagi dan langsung memimpin orang-orang keluar kota dengan penuh semangat. Sepanjang jalan, hal itu menyebabkan banyak pembudidaya bersembunyi, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan para penjaga yang mengawasi gerbang kota menghindari mereka dari kejauhan dan tidak seorang pun berani bertanya dan menginterogasi mereka. Siapapun yang berani menginterogasi tentara Xingfu berarti mencari kematian. Tepat setelah Chen Ping memimpin ratusan orang keluar kota,
Di aula Qiu Mansion, Qiuanha menatap mayat Qiutu dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Ketika Qiuyu meninggal, dia tidak begitu bersedih karena dia tahu bahwa dia masih memiliki Qiutu sebagai putranya. Sebagai perbandingan, Qiutu jauh lebih kuat dari Qiuyu dan merupakan penerus ideal di hati Qiuanha. Qiuyu hanya akan membuat masalah, mencari kesenangan, mati ya mati saja. Namun saat ini, Qiutu juga telah meninggal. Kedua putranya telah tiada, yang membuat Qiuanha agak tak tertahankan. Tuan, penjahat Daorong itu membawa ratusan orang keluar kota. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Qiu Mansion maju dan berkata kepada Qiuanha. Qiuanha mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. Orang ini, dia pasti sedang berlari menuju urat batu roh abadi itu. Tuer meninggal karena urat batu roh abadi ini. Urat batu roh abadi ini tidak boleh jatuh ke tangan Daorong penghalang itu. Pergi kumpulkan orang-orang dan kuda sekarang juga. Ayo berangkat. Qiuanha juga tahu tentang masalah vena batu roh abadi. Qiutu pasti telah melaporkannya sebelum dia meninggal. Sekarang interdiction Daorong tiba-tiba membawa orang keluar kota. Qiuanha langsung menebak alasannya. Belum lama ini, Qiuanha juga mengumpulkan ratusan orang jauh di luar kota. Kali ini, hal itu membuat bingung para penggarap di Beast City. Astaga, apa yang terjadi di sini? Ketiga jenderal binatang buas utama dari kota binatang semuanya pergi berdua, dan mereka semua bersenjata lengkap dengan semua pasukan mereka. Aku ingat ketiga jenderal binatang besar ini tidak pernah keluar dari kota binatang selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi hari ini? Aku takut sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang besar akan terjadi di Beast City. Di jalan, banyak petani berbicara, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Tepat setelah Qiuanha memimpin orang-orang keluar dari kota, hanya satu dari 3 jenderal binatang buas yang tersisa di kota binatang. Tentu saja, ketika Xing Daorong dan Qiuanha meninggalkan kota, mereka tidak dapat melarikan diri dari Jenderal Yan Shuanging. Jenderal, Xing Daorong dan Qiuanha telah meninggalkan kota, dan keduanya membawa semua anak buahnya. Seorang bawahan Yan Mansion melaporkan, "Ini sungguh aneh. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan kedua orang ini? Sepertinya Beast City tidak pernah damai selama beberapa hari terakhir." Kapten Yo terbunuh di luar kota tanpa alasan, dan Qiu Mansion juga mengibarkan layar putih. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yan Shuanging menyipitkan sepasang mata elang sambil merenung. "Jenderal, sekarang kedua keluarga mereka sudah keluar dari kota. Mengapa kita tidak memanfaatkan situasi ini dan merebut kota Beast sekaligus?" Saat itu, tidak akan mudah bagi mereka berdua untuk kembali kapanpun mereka mau. Bawahan itu berbisik, "Diamlah, apakah menurutmu Tuan Kota tidak ada? Tuan Kota hanya tidak pernah muncul selama bertahun-tahun, bukan berarti dia tidak ada lagi. Aku tidak sebodoh itu, aku hanya ingin menjadi jenderal dengan tekad yang kuat, aku tidak ingin menjadi penguasa kota. Siapapun di antara mereka berdua yang bahagia akan bahagia, kau terus pergi dan mengintip serta hanya menonton. Kau tidak akan pernah diizinkan untuk membantu salah satu dari mereka, mengerti?" Yan Shuanging membentak anak buahnya. "Dimengerti." Bawahan itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Di sisi lain, Yan Shuanging sedang bermain dengan 2 bola besi di tangannya.
Sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia berkata, dua orang brengsek, apa kalian tidak pernah mendengar cerita tentang burung sandpiper dan kerang yang bertarung demi keuntungan nelayan? Bersambung.